Narasi kripto yang nggak akan pernah bisa mati dan bakal ngepam pada saat bull market nanti adalah DeFi. Ini kalian coba lihat ada beberapa jenis narasi. Ada stablecoin, ada layer 1, ada CeFi, PayFi, DeFi yang saya mention tadi, terus meme, DePIN, SocialFi, NFT, dan lain-lain. Dari sini dapat gambaran ya yang dimaksud narasi atau project itu apa. Nah, yang nggak akan mati adalah DeFi. DeFi ini decentralized finance, yaitu keuangan yang akan menggantikan sistem perbankan tradisional. Beberapa koinnya, itu yang paling besar nomor satu adalah Hyperliquid. Dan kita buktikan memang Hyperliquid ngepam, mengalami kenaikan besar karena diminati market. Dan kalian harus tanya, Hyperliquid itu masuk narasi apa? Koin itu nggak mungkin bisa ngepam tanpa sebuah alasan. Penyebabnya paling penting, nomor satu adalah projectnya. Jadi yang harus tanyakan bukan siapa yang beli, tapi kenapa kok orang beli? Jawabannya karena melihat narasi projectnya. Hyperliquid saat ini adalah project DeFi terbesar di dunia. Karena kita lihatnya dari market cap. Diukur dari market cap, Hyperliquid nomor satu, bahkan menggeser Chainlink. Dulu sebelum ada Hyperliquid kan baru ya, itu Chainlink duduki peringkat nomor satu sebagai DeFi terbesar. Market cap-nya aja sudah 6 miliar dolar. Hyperliquid nyusul. Hyperliquid project baru yang belakangan ini, tapi dia berhasil masuk sempat top 10. Nah, beberapa koin kripto yang masuk DeFi bisa dilihat sendiri di sini. Dan kalau kalian tanya untuk investasi di bull market, DeFi menjadi pertimbangan yang bagus untuk ngambil investasi. Bukan karena kalian di sini mau fokus kepada Bitcoin, Ethereum-nya atau mau nyari aset yang aman, tetapi kalian mau lihat mana sih infrastruktur blockchain yang itu bisa menggantikan teknologi zaman dulu. Untuk dapat gambaran yang simpel soal DeFi ya, bayangin misalnya kalian butuh uang, mau pinjol atau mengambil di bank. Di DeFi itu ada namanya lending. Jadi sistemnya sama, pinjam uang. Bedanya kalau di bank itu prosesnya lama, ribet, minta identitas segala macam, belum tentu di-approve, dan kalau gagal bayar kena teror. Lewat lending di DeFi, itu proses approval cepat karena berbasis di protokol. Semuanya terdesentralisasi dan nggak ada yang butuh nge-approve kalian. Jadi kolateral dimasukkan, sistem bisa ngebaca, lalu dana langsung cair. Gagal bayar, kalian tidak akan diteror. Simple sebenarnya, tapi itu akan menggantikan sistem perbankan tradisional. Sekarang masih belum, 10 tahun lagi bakal digantikan. Makanya kenapa semua project yang bergerak di setiap narasinya masing-masing itu mau menggantikan sistem tradisional. Kebetulan sekarang yang saya analisa dari semua project itu yang terbaik adalah DeFi. Karena saya selalu melihat sistem keuangan tradisional seperti perbankan. Jadi yang kita pelajari dari dulu ini mesti perbankan moneter tradisional yang dikelola pemerintah. DeFi ini akan mengancam sistem perbankan tradisional. Percaya nggak? Percaya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Contoh kedua ya, misalnya dalam DeFi ya. Ketika kalian mengambil deposito di bank, dapat bunga, dan harus ngunci uang. Di DeFi itu ada istilahnya staking. Pernah tahu kan istilah staking? Itu sebenarnya deposito kalau dalam perbankan tradisional. Mungkin nggak pernah kebayang kalau bahasa bayinya adalah deposito. Naruh token atau koin yang masuk dalam kategori DeFi, persentase bunganya bisa dapat lebih besar, terus bisa unlock kapanpun, ada juga yang bisa di-lock dalam certain waktu tertentu. Nggak ada pihak penengah yang ngefasilitasi, semuanya decentralized, berbasis protokol. Terus beberapa jenis project DeFi lainnya ya, kalau kalian mau tahu itu ada yield farming, stablecoin ya, stablecoin USDT, USDC, itu sebenarnya masuk dalam DeFi. Kalau kalian sadar, itu contoh stablecoin, terus liquidity provisioning, market making, itu sebenarnya masuk kategori DeFi. Dan Hyperliquid tadi yang kita lihat yang menduduki peringkat nomor satu, kenapa dia masuk DeFi? Karena project utamanya adalah perpetual DEX. Jadi decentralized exchange itu masuk kategori DeFi juga. Nah, kalau kalian mau investasi sebenarnya mau milih kripto yang bagus, itu lihat projectnya. Selain dari Bitcoin, Ethereum. Kalau Bitcoin, Ethereum itu kan karena kalian nggak percaya dengan altcoin apapun, mau milih yang paling aman aja. Males belajar, mau paling aman Bitcoin, betul. Ethereum alternatif kedua. Terus koin-koin yang lain di bawah kan saya lihat banyak yang mau investasi. Penting untuk memahami projectnya. Kalau kalian investasi tapi project itu nggak punya masa depan yang bagus, atau nggak nge-hype, atau di bull market justru nggak bisa malah naik, malah turun, percuma dibeli. Memang berfungsi ada utility tokennya, tapi bull marketnya nggak dapat. Tujuan kalian kan investasi. Masuk ke DeFi, itu jadi solusi. Dan contoh salah satu DeFi yang sekarang lagi dikembangkan, itu DNA. DNA sendiri itu kalau kita ngomong dari awal pertama kali dibuka sampai sekarang, itu sudah 2000%. Tetapi kita lihat dalam curve yang kedua terakhir itu naik sekitar 600% dalam waktu 2 minggu. Dan DNA awalnya memang masuknya ke store of value. Persis seperti Bitcoin tapi nambah. Jadi lebih ke punya dua project. Project utamanya itu bersifat
store of value, terus project tambahannya masuk ke ekosistem DeFi. Nah, ekosistem DeFi yang dikembangkan tuh pertama staking sama lending dulu. Untuk yang lain-lain seperti stablecoin dan tadi yang saya jelaskan itu masih belum. Tetapi tetap masuk dalam suatu project yang sudah dipilih. Makanya DNA awalnya ngepump karena store of value, terus sekarang lagi masuk perlahan ya, ekspansi ke dalam DeFi. Jadi belum muncul tadi di data untuk DNA, karena DNA masih dibilang kecil ya. Tapi project itu dikembangkan. Kalau itu punya value nanti ya dalam suatu industri itu sudah tepat, tinggal nanti menuai hasilnya dalam beberapa tahun ke depan.